Balik lagi di Inti Sharing Podcast. Kali ini kita kedatangan tamu Aditya Pratama. Om Adit. Good, thank you. Selamat Oh, Spesial banget nih. Thank you Kertas episode Musik. pertama kita nih. Kita mau ngobrol langsung aja kali ya tentang perjalanannya Om Adit selama berkarir dari awal dia terjun di dunia musik sampai saat ini ya kan. Kalau boleh tahu Om Adit itu lebih dikenal dengan nama Aditya Pratama. Itu udah nama lengkap Itu udah nama lengkap atau belum? Om? Belum, nama lengkapnya Irwan Aditya Pratama. Berarti itu bisa disebut nama panggung ya? Atau ada nama panggung tersendiri? Kenapa nama Nggak, Irwannya tuh iya. nggak dipakai tuh? Iya, kenapa Om? Irwan lebih dipakai kalau urusan dulu zaman gue kuliah arsitek. Oh, berarti sempat ini kuliah arsitek. Gue dulu kuliah arsitek. Kuliah di mana, Om? Di Institut Teknologi Indonesia. Gitu. Sempat lulus ya? Ya, gitu. Jadi pas cuman nggak pernah gawe. Oh, Nggak pernah gawe. langsung emang dari kuliah tuh udah pun musik. Langsung musik aja dari gue masuk elemen itu kan 8 November kalau nggak salah. 98 November. Iya, 98. Itu awalnya kan elemen itu oh ya nih seru nih. Kalau mungkin ada yang belum tahu sejarahnya dulu elemen itu terbentuk gimana. Mungkin Om Adit dulu bukan personil awal ya Om ya? Di Enggak, elemen. elemen tuh udah adik gua malah duluan, Arya tuh duluan masuk Iya. elemen. Waktu itu awal itu personilnya berapa orang? Gitarisnya dulu sebelum Arya ada satu. Ali yang mungkin pernah lihat presenter dunia lain yang botak itu tuh. Oh, yang mana? Ari Panca. Iya, setelah itu yang ada pokoknya. Kayak botak. Iya, botak kayak gitu ya, botak. Botak kayak gitu, botak. Oh, berarti iya lah yang botak lah ya. Cuman elemen sendiri sebenarnya dari 98 pas Krismon dulu kan seperti iya, itu ya. Kan sebagian itu yang bikin tuh sebenarnya Lucky, Didi, almarhum Roni Setiawan vokalis elemen yang pertama, sama Johan Diaya manajer. Katanya dia bertiga itu dengar-dengar awalnya dari model ya? Iya, awalnya mereka dari model. Ya waktu Krismon itu terus karena ada Chris Monitor akhirnya mungkin jobnya juga berkurang. Terus ngumpul ngobrol-ngobrol di zaman dulu tuh ada itu tuh kayak warung tenda bukan warung tenda Semanggi, sebelumnya warung tenda apa gue lupa di Jakarta gitu tuh. Ya udah bikin sesuatu yuk gitu ya. Kebetulan si Didi itu memang kan hobi ngedrum, bikin band yuk gitu, bikin band. Bikin sesuatu. Terus yang ide juga Johan Diaya, kalau mau lu bikin sesuatu dari model ke musik, yang belum ada adalah band. Jadi kebanyakan dulu itu adalah kan dari dunia model ke dunia musik pasti kebanyakan adalah boy band ya, maksudnya boy band, grup vokal, entah yang cewek atau yang cowok gitu ya, atau trio. Nah yang band tuh belum ada. Nah kebetulan Didi tuh waktu itu lagi belajar drum di Parabi kalau nggak salah, Gilang gitu, waktu itu bikin band. Ada Lucky, almarhum Roni Setiawan vokalis yang pertama, sama Johan Diah yang jadi manajernya waktu itu. Saat itu akhirnya jadi manajer elemen. Nah dari situ Lucky ngajak Fajar yang main keyboard, teman SMA-nya. Fajar bukan model, teman SMA-nya Lucky pemain bandnya. Terus almarhum Roni ngajak Ibang yang main bass. Waktu itu masih ada gitaris sebelum Arya itu ya, Ali tadi. Arya tuh baru masuk tahun 98 awal. Berarti gitarnya cuma satu dong. Satu. Awalnya Arya doang, setelah Ali terus Arya doang. Terus udah rekaman lumayan hampir 8 lagu. Habis itu baru gue masuk. Itu rekamannya udah masuk ke album pertama? Belum ada. Kita Masih belum ada. Jadi sebetulnya ditolak-tolaknya lama elemen. Jadi selama hampir setahun itu elemen orang nyangkanya elemen karena dari model ke dunia musik gampang gitu. Padahal ditolak, semua label nggak ada yang mengambil. Karena mungkin sempat meragukan lah ya. Nggak ada yang dari percaya. Orang model kok bisa jadi band gitu. Apa dia cuma mainin lip sync atau gimana? Karena ya itu, karena waktu itu belum ada yang dari model ke dunia musik bikin band, beneran band, terus main alat musik, megang instrumen, bikin lagu gitu, itu belum ada gitu. Nah itu nggak ada yang percaya label. Malah ada satu label yang oke, gua mau ngontrak elemen, tapi syaratnya satu, elemen harus jadi boy band. Ya nggak tahu lah, orang kira maunya main band gitu. Saat itu gua belum masuk ya. Jadi terus pas udah gue masuk tuh tinggal 2 atau 3 lagu terakhir deh, jadi gue tinggal ngikutin, udah mau tahap mixing. Atau ada satu label yang waktu itu produsernya Hari Budiman sama Johan Diah ya kan waktu itu ya.
terus dibantu juga sama Pai akhirnya yang membawa Pai Pip selain dulu ya bawa ke satu label Universal dan ternyata tertarik dan langsung Elemen dikontrak 3 album Itu di label Universal Musik Indonesia gitu. Cuman lucunya adalah ternyata karena terlalu sering ditolak karena ketahuan itu model, sebagian dari personilnya adalah model. Katanya sih Pai bawa demonya Elemen itu tanpa membawa foto. Jadi beneran si Universal itu hanya mendengar musiknya tapi tidak tahu siapa yang main gitu. Nah jadi pas udah tahu gitu, kayaknya gue pernah lihat gitu. Jadi mereka nggak tahu itu model. Kalau nggak gitu juga mungkin nggak diterima juga tadi Elemen gitu. Dan apa? Kan tadi itu menariknya itu Itu 99. Om Adit itu mulai masuk itu awalnya tuh ini ya, kalau nggak salah cuman kayak nganterin Om Ali ya. Iya. Pelatihan gitu, Iya, terus jajal-jajal. Gue disuruh bokap gua gitu, adik gua kan nggak terlalu apal daerah Jakarta gitu ya, jadi sedangkan gua kan dari zaman SMP SMA juga emang anaknya ngayap kan, ngayap kemana-mana, terus gue disuruh bokap gua buat anterin deh tuh adek lu gitu, ya udah. Gue nemenin, jadi kalau dia rekaman atau latihan ya gue ikut nemenin, tapi gue nongkrong di luar gitu kan. Terus pas studionya lagi kosong, gue iseng lagi main gitar aja sendirian dalam studio. Ternyata lagi gue main gitar, produsernya Elemen lihat si Arif Bima, terus gue ditawarin gabung. Berarti Bang Pai itu baik membantu karir Elemen dari awal? Bukan Pai itu cuman waktu itu sebenarnya Hari Budiman dan Johan Yahya. Pai itu cuman ya udah coba gue bantuin deh demonya, cuman bawa gitu doang gitu. Tapi setelah itu juga akhirnya gue banyak learning banyak hal lah dari Pai. Bukan soal skill gitar tapi soal macam-macam tentang industri musik lah ya. Hidup lah apapun gitu ya. Karena lucu tuh gue pertama kali rekaman sama Elemen, rekaman lagu pertama pas sudah oke ya lu masuk ya Elemen, yuk rekaman. Hari ini rekaman lagu pertama yang gue tag. Tahu pintu studio kebuka gitu ya. Tahu Pai masuk aja gitu Pai depan gua gitu. Duduk kayak lu duduk begini dek. Sedangkan Pai itu adalah hero-nya gua gitu. Gua mau dari kelas 6 SD mau belajar gitar, mau jadi anak band lah, ngeband gara-gara gua denger slang. Gua tuh slanker habis dari dulu maksudnya. Apalagi album pertamanya tuh. Yes, justru maksudnya slang. Kalau ditanya, lu ngefans sama siapa gitu? Ya dulu gue dengerin macam-macam dari yang era glam rock, thrash metal, sampai ke era band-band yang Indonesia juga. Tapi waktu itu tapi belum terpancing buat ngeband, buat belajar gitar enggak. Tapi pas slang keluar, baru gue langsung anjir ini gue banget nih gue maksudnya. Nah itu dari situ gue setengah mati gue pertama kali rekaman udah nongkrongin Pai. Berarti awal lu awal lu suka sama musik itu di umur berapa? SD kelas 6. SD kelas 6. Yang pertama dimainin lah. Genre apa waktu itu? Dan mungkin punya band ya kan, band iseng-iseng dulu. Band belum ada gua kelas 6 SD belum. Kelas 6 SD pertama kali itu ada Europe Final Countdown. Gue sukanya band apa ya gitu, dengerin tapi belum pengen belajar gitar. Terus ya banyak lah band-band model era Poison, Bon Jovi itu udah dengerin gitu ya, tapi belum pengen belajar gitar. Indonesianya juga ada band-band tapi era itu masih kayak Club Project, Java Jive, terus yang band Surabaya yang rock Surabaya kayak Andromeda, Kaisar ya mungkin belum pernah denger, tapi gue dengerin, cuman gue belum pengen main gitar, cuman dengerin doang. Tapi pas slang keluar, gue pengen banget main gitar. Karena gue pengen jadi seperti itu gitu ya. Iya, gue ngerasa selain itu waktu itu saat itu adalah jati diri gue gitu. Jadi mulai pengen belajar gitar, mulai pengen ngeband. Satu SMP gue mulai ngeband. Bawainnya ya jelas lah gitu. Terus bawain lagu-lagu yang lagi rock yang era itu lagi gitu aja. Itu final countdown-nya. Mungkin kalau lu pernah dengar ada intro yang mereka itu loh. Gue dengar. Terus pas itu kan udah mulai gabung di Elemen itu tahun berapa? 98. Dan akhirnya sempat resign kan? Oh, resign gue 2008. 2008 resign, bukan 2007. Bukan 2008. Nah, semenjak resign itu kan mungkin orang pada nggak tahu gitu ya, aktivitas Om Adit tuh di luar tuh ngapain aja gitu loh. Apa punya project band baru di gitu. Elemen hal apa ya yang ngelakuin Om?
Sebagian tetap di musik, jadi session recording. Kalau istilah nongkrongnya jadi gitaris tembak lah. Tembak gue ada bantuin Afgan, ada bantuin sempet juga ngisi Dewi Sandra, sempet Afgan, Fitri, ya lumayan lah, cakrakan segala macam ngisi, tapi hanya untuk recording. Tapi kalau untuk off airnya, gue sempet main sama Iwa, Bintang Indrianto, Budi Haryono drum Regigi, Denny Casmala, terus gue sempet juga bikin project hanya untuk ini ya, siapa drummernya? Siapa? Sandi Pasben. Iya, Sandi Pasben Itu ada Rock Bandit proyekan buat off air doang gitu. Ya Yuke Dewa, Yuke basisnya Dewa, Indra Kadarsi, Bip, Slang, Candil sama Sandi. Gitu. Sisanya gua ngaprak aja kemana-kemana. Itu selama berapa lama itu yang buat project yang Gua itu cuman nggak setahun doang. Cuma berapa kali manggung. Sisanya gua ini jadi koki, tukang masak di warung. Dengar tuh Om Adit tuh punya ini ya, bisnis kuliner. Dulu. Sekarang sih belum mulai lagi. Sekarang lagi off dulu karena kemarin kontraknya habis. Lapak yang mau gue perpanjang ternyata dibangun jadi kos-kosan. Jadi ya gue belum dapat tempat lagi lah. Ingin sih. Gitu. Ingin jadi emang mimpi gue adalah tetap masak itu menyenangkan gitu, jadi gue pengen tetap punya usaha kuliner. Nah makanya belum lama ini kan selama pandemi juga Om Adit tuh inian sempet ngeposting selain musik itu ya masak gitu kan, itu seru banget sih. Itu ada niatan nggak sih Om buat maksudnya ribuan kayak buat ngebuka lagi gitu loh bisnisnya itu? Pingin mudah-mudahan sih tahun ya ini kan karena lagi pandemi ya, mudah-mudahan awal tahun kalau situasinya udah pulih, rezekinya juga lancar, jodoh tempatnya juga ada, bikin satu tempat yang nggak cuma tempat warung makan sih, istilahnya jadi tempat nongkrong untuk banyak orang. Karena dulu itu sebetulnya warung gue bisa bertahan bukan karena makanan gue enak atau gue jago masak, cuman mungkin anak-anaknya pada seneng nongkrong di tempat gue gitu istilahnya. Biasanya anak gitu. band ya nongkrong ya lah ya di situ juga. Teman-temannya Om Adit juga. Contoh masakannya kayak apa tuh? Menu yang lu bikin? Apa aja gue semuanya kan otodidak, sedikit Japanese bisa, Western bisa. Justru yang paling susah adalah masakan Indonesia buat gua. Karena rempah-rempahnya sih. Paling complicated deh. Paling complicated. Indonesia tuh complicated banget dah gitu istilahnya. Gitu. Karena gua otodidak kan. Kalau anak gua memang sekolah chef, jadi dia ngerti. Kalau gua kan otodidak. Iya. Berarti balik lagi nih Om ya ke karir musiknya itu kan keluar dari Elemen itu 2008 dan tadi itu projectnya itu di luar banyak lah yang dilakuin ya kan? Ya pokoknya tetap ngelakuin aktivitas musik sih tetap ada. Nah, terus ada berita itu tentang Om Adit tuh comeback ke Elemen. Tapi itu sempat mau apa? Sebelum comeback itu sempat mau ini baca berita lu katanya pernah mengalami fase depresi dan dan sempat mau bunuh diri gitu. Iya, itu 2015 November. 2015. Kalau nggak salah November apa September lah, pokoknya pertengahan 2015. Itu gara-gara apa tuh Om? Kan dari bunuh diri itu terus sempat ini ya dari salah satu personilnya Elemen itu sempat katanya sih lucu sih. Salah transfer ya. Jadi gini, selama berkegiatan jadi memang pada saat gua mulai jadi tukang warung lah istilahnya, itu adalah salah satu fase hidup gue yang going down banget gitu ya. Tapi sebenarnya mungkin di situ maksudnya Tuhan adalah gue akhirnya tahu siapa orang-orang sekitar gue aslinya gitu ya, karena jadi semuanya ngejauh gitu dari gue, semuanya ngejauh gitu, nggak hanya teman tapi keluarga juga ngejauh dari gue gitu. Jadi hidup gue beneran ada dari bukan titik nol tapi titik minus gitu ya. Di luar gue berusaha untuk tetap beraktivitas musik, tapi tetap perbedaan paling berat buat gue adalah gue harus menerima banyak perubahan sikap dari banyak orang terhadap diri gue karena kondisi gue yang sudah berbeda gitu ya. Nah terus kan kalau istilahnya orang berantem lah ya, dipukul sakit, dipukul berasa sakit 2 jam juga kasih es juga hilang gitu. Tapi selama gue depresi, selama gue fase warung itu akhirnya gue banyak mengalami depresi yang lebih kepada psikis gue karena nerima banyak omongan orang yang kurang enak. Iya istilahnya ngebatinnya kena ke batin gue gitu ya. Terus situasinya sangat berat. Sampai satu titik gue beneran waktu itu banyak sekali masalah. Sampai satu titik gue nyaris give up. Sampai gue sempet
gue sempet marah sama Tuhan. Jadi nyaris gue menjadi ateis gitu ya. Maksudnya kenapa? Pada saat gue udah sangat jatuh, banyak masalah, setiap gue berusaha untuk bangkit, minimal gue berusaha berbuat baik sama orang, dihantam lagi masalah tuh bertubi-tubi. Tapi gue sempat ada di titik fase yang sangat gelap, gue tidak percaya sama Tuhan. Gue marah sama Tuhan sampai akhirnya ada satu malam lah di warung gua itu, di saat waktu itu lagi sepi, gua ada di belakang. Gua memang saat itu sudah hitungan detik sudah sangat ingin untuk mengakhiri semuanya gitu. Udah di mana, di warung posisi? Posisinya di warung malam sekitar jam yang jelas di atas jam 12. Tapi masih ada orang apa? Warung gua paling itu tutupnya jam 3 pagi. Oh, saat itu masih ada orang di luar? Ada beberapa pegawai, temen ada, cuman di sisi yang lain. Kira itu mungkin udah closing. Tapi akhirnya siapa Om yang membawa lu keluar dari fase itu? Iya. Itu jadi pada saat tinggal hitungan detik itu gue melakukan hal yang buat gue hilaf gitu. Gue nggak tahu, tiba-tiba ada anak kecil nongol di depan gue. Itu dia minta sedotan apa sendok, gue lupa gitu ya. Itu gue langsung lempar pisaunya, terus udah gue langsung kayak ditabok gitu, kayak baru sadar gitu. Nah terus gue cari anak kecil yang nggak ada di warung gitu. Jadi itu ada di masa itu gitu. Nah Orang juga ya? Ya gue anggap Halo gitu ya? gue anggap itu pertolongan Tuhan aja. Itu pertolongan Tuhan. Nah dari situ Nggak lama dari situ gue mulai gini, yaudah berarti Tuhan masih sayang sama gue. Dalam arti gue akan lakuin apapun hal yang ujungnya harus baik gitu ya. Siapapun yang minta tolong sama gue, kalau gue memang tidak bisa membantu secara istilahnya rupiah atau nominal, gue bantu secara moral. Jadi siapapun yang minta tolong sama gue bantu. Sampai akhirnya ya banyak teman-teman yang datang, mulai ya biasanya sih yang nggak jauh dari musik ya, minta tolong rekaman atau apa. Akhirnya selama hampir setahun setelah itu, 2015 ke 2016 gue mulai membaik secara psikis, belum membaik secara ekonomi, sangat jauh dari belum. Tapi gue banyak membantu hampir 4 band sampai gue bisa produserin dan sampai dikontrak sama perusahaan rekaman dan satu penyanyi solo, dan gue tidak minta bayaran sama sekali apa yang gue bantu. itu kalau tahu bandnya namanya apa aja tuh? Banyak sih, ada yang salah satunya salah dua salah satu cuma satu doang ya? Iya, 2 band mungkin. Ada Jumper Fly, ada dulu bandnya namanya Kaizu. Jumper Fly bukannya salah satu Iya, itu iya. yang satu band sekarang. Ya itu sebenarnya proses fase warung itu proses terjadinya other side juga gitu. Jadi mereka sering nongkrong segala macam, dari band-band yang gue produserin sering nongkrong, terus ya masing-masing band mungkin ada dramanya ya. Jadi suka pada satu personil nongkrong curhat, ya udah yang penting gak usah berpikiran jelek, daripada cuman nggak ngapa-ngapain dia bikin sesuatu gitu. Akhirnya bikin other side. Pokoknya sebelum The Other Side ada lagi Om? Dulu sempat Jimu. Itu 2014. Jimu 2010. Karena itu sebelum Rock Bandit yang tadi gua sama Yuka. 2010 itu. Sampai 2010 sampai 2013. Nah, berarti saat ini tuh setelah Om Adit comeback di elemen lagi, itu lucu tuh gua comeback dari elemen itu. Ini gimana Itu Om? lucu. Jadi fase dimana gua sangat terpuruk, gua beneran ngerasa nggak punya temen, nggak punya saudara, nggak punya keluarga. Yang nolong gua justru orang-orang yang di luar ring 5, ring 7 yang maksudnya selama ini emang udah jauh gitu loh, kan udah nggak kontek-kontekan sampai ada yang nolong gue, istilahnya kepala preman lah di BSD gitu, yang dia nolong gimana? Ya gue lagi nggak punya duit, tapi waktu itu gue mesti transfer buat anak-anak gue gitu ya, jadi buat sekolah atau itu nggak gede, cuma pada saat terpuruk itu kan mungkin duit 100.000, 200.000 itu sangat susah ya, sangat berharga sangat susah ya. Dan gue dari pagi sampai siang sampai malam gue berusaha cari pinjaman ataupun tidak ada yang nolong gitu ya. Malah adalah salah satu teman lama gue juga yang akhirnya ngomongnya nggak enak gitu, yang sampai akhirnya makanya dia itu kalau udah miskin gak usah banyak gaya. Ya, itu kan salah satu hantaman batin yang luar biasa gitu ya. Cuma lagi fase kayak gitu sih. Sensitif banget itu. Nah, gue lagi diam, tiba-tiba pundak gue ada yang nepok. Dia nengok, "Kang, apa lu?" Dia itu adalah kepala preman yang menguasai sekitaran tempat dagang warung dari ujung ke ujung. Jadi sampah, keamanan,
jatah dan lain-lain, dia handle dia. Kenapa lu, kata dia? Apa? Nggak apa-apa, udah lu ceritain. Kenapa lu mukanya lu udah beda? Oh ya, akhirnya gue cerita bahwa gue udah bilang, enggak lo apa yang dia lakuin. Dia udah ngerogoh kantongnya, ngeluarin duit 400.000. Dia bilang, bang, gue ada 400.000, yang 100.000 gue ambil ya, karena gue janji mau beli Amer buat anak-anak parkiran. Yang 300.000 lo pegang, lo transfer anak-anak. Gue bilang, gue nggak tahu gantinya kapan, karena hidup gue lagi nggak jelas saat itu. Gak usah dipikirin. Gak mikirin gantinya ya. Yang penting rapi. Cuman gue cuma minta 100.000 karena gue udah kepala janji beli Amer. Nah itu ketika saat Itu salah satu momen lah. Iya. Salah satu momen dari sekian banyak momen yang gue terima dari satu Nah itu kan saat itu ya. Nah sekarang mungkin Pasca Elemen. udah pasca Elemen mungkin ya udah agak. itu kan ada hubungannya sama yang tadi gue ke Elemen, tiba-tiba gue lagi nggak ada job, nggak ada apa, tiba-tiba gue lagi ke Indomaret. Nggak apa-apa ya ngomong Indomaret? Nggak apa-apa. Iseng, namanya orang lagi halu ya, gue saja lagi halu tinggi yang batin gue lagi kacau. Gue ngecek ATM aja, padahal gue tahu gue lagi nggak ada kerjaan, nggak ada job juga, nggak ada. Tapi ada duit masuk gede. Saldo gue gede amat, gue bilang gitu. Berapa digit kalau boleh tuh? Digitnya 6 digit. Oh, 6 digit. 6 digit. Tapi angkanya udah di atas 1.000 gitu, istilahnya 2.000 lebih ke atas gitu kan gitu. Untuk orang yang lagi nggak punya duit sama sekali, itu kan gede banget kan? Iya, kayak gede banget. Gede banget. Kalau nggak salah 3,5, lupa gue, pokoknya 3.000 sekian deh gitu nih, 3 jutaan. Siapa yang gue lagi nggak ada kerja juga ada saldo masuk ke gue gitu ya. Itu malam-malam. Terus itu ada dapat telepon masuk. Gue diem dulu, gue cuma bilang sama Tuhan, kalau 24 jam nggak ada yang ngaku ini uangnya, berarti ini rezeki gue. Tapi kalau sebelum 24 jam ada yang nelfon gue, berarti ya. Berarti gue akan balikin uangnya. Nggak nyampe setengah jam ada telepon masuk tapi nggak ada namanya gitu ya. Halo, berangkat. Sit. Siapa yang manggil gue Sit? Sit itu adalah panggilan gue, anak-anak Elemen ke gue. Cuma anak Elemen. Itu nama panggilan gue. Panggilan. Ada panjangnya nggak Sit apa? Enggak ada. Sit doang. Gitu. Sit. Siapa yang manggil gue Sit nih gitu. Karena sejak gue resign dari Elemen 2008, gue nggak pernah kontak-kontakan sama anak Elemen sama sekali. Siapa yang manggil Sit? Lalu gue Ferdi kan dia, apa kabar, sibuk apa lu? Ya gue gini aja, ngobrol lah, basa-basi bla. Dia bilang, sorry, gue salah transfer, kata dia. Hah? Gue salah transfer, persisnya itu uang vape atau apa buat temen gue. Ternyata salah transfer masuknya ke rekening gue. Tapi kok bisa salah transfer? Sebelumnya Om Adit? Gue nggak pernah kontak sama Ferdi sejak resign dari 2012. Pokoknya dari dalam itu 24 jam ya. Dari situ ya udah, akhirnya gue balikin duitnya Ferdi. Seminggu kemudian dia ngubungin gue lagi, ngajakin nongkrong, ngumpul bareng di PIM. Tanya siapa? Elemen mana? Karena Elemen terakhir itu yang gue denger cuma 3/4 gitu kan. Enggak semua, termasuk Lucky, Ibang, dan oh ya udah ngopi doang, kata dia. Ya udah nggak ada pikiran buat manggung, apalagi buat rekaman, apalagi reuni. Udah ya udah ngumpul di PIM, ada satu coffee shop. Terus ternyata waktu itu mungkin Didi atau Ferdi live IG, karena kita ngumpul bertujuh momennya jarang. Ternyata dari live IG itu yang respon banyak banget gitu. Wah ini reuni, kita masih belum tanggepin, cuma ngopi doang. Ternyata itu berlanjut, respon itu banyak yang masuk, sampai akhirnya kata anak-anak, oh udah coba sekali manggung Elemen dengan formasi bertujuh di Hard Rock, karena waktu itu Hard Rock juga langsung nawarin. Udah tes aja, tapi kita sendiri nothing tulus, karena kita pikir juga fans kita saat dulu itu kan paling sekarang udah umurnya udah 35 ke atas, 25 ke atas, kalau 25-30 gitu yang udah kerja lah. Terus nggak mikir macam-macam, main di Hard Rock. Jam 9 malam itu masih sepi lah Hard Rock. Ya kita juga udah nggak berharap apa-apa. Setengah 10 masih sepi, padahal kita manggung jam 10. Ternyata 10 kurang 15 itu ngantrinya sampai Pacific Place penuh dan di Hard Rock udah bawa nama Elemen Reunion. Iya, ditulisnya mau nggak mau Elemen Reunion karena berkumpul bertujuh. Jadi Hard Rock sendiri pakai Reunion, ditulisnya Elemen Reunion. Dan malam itu kalau nggak salah gue denger sejak pas Elemen manggung terakhir itu yang paling penuh di situ waktu itu Kahitna kalau nggak salah.
belum pernah ada yang lebih penuh dari itu, dan malam itu elemen pecah lebih penuh dari Kahitna, dan F&B-nya nembus di atas 30 juta apa 50 juta gitu untuk malam itu. Nggak terduga ya. Ya terduga. Dan saat itu akhirnya ngebuka untuk akhirnya masuk lagi job lagi yang tadinya kita pikir Akhirnya memutuskan ya jadi lanjut. lanjut doang, tapi karena terima jobnya gitu kan, belum mikir rekaman. Mikir, oh jadi Tadinya paling manggung juga di indoor lah, kafe lah, kalau kelasnya lama-lama dapat jobnya eventnya air di luar lagi. outdoor, udah mulai balik lagi ke Kalimantan, Sumatera, Makassar, ke Sulawesi dan lain-lain, dan stadion lama-lama balik lagi ke stadion, dan yang nonton penuh banget. Terus siapa yang mau nonton kita di stadion gitu ya? Just Elemen udah lama break. Orang-orang yang udah seumuran 35 ke atas males kali nonton 25 ke atas, nonton stadion udah itu penuh, dan nyanyi dari awal lagu sampai aku terakhir bisa ke 1 jam gitu. Kok apa semua gue perhatiin anak-anaknya gitu penontonnya. Ini bocah paling waktu kalau gue ini keluar dia belum lahir atau SD gue bilang, tapi kok dia hafal gitu makanya. Tapi lama-lama ya salah satunya akhirnya gue ketemu lu Gung, yang kita di Lovers Nah, itu. ini seru sih. Itu. Sebenarnya mungkin Itu lanjutan ya, yang rangkaian lanjutannya. itu. Mungkin ada banyak yang pada kepo juga ya. Kenapa tuh dulu kan tahun lalu kita mulai ketemu kertas musik sama 2000, Elemen. Wah, nggak, 2019. 2019 ya? Yang mana Lovers. Iya, Lovers tuh Di Lovers. Nah, jadi awal mungkin pada ada yang nanya kok bisa sih, maksudnya orang pada mikir tuh kayak kita deket banget gitu loh Iya, antara iya, iya. si Elemen sama si kertas musik gitu.